Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Voli Tiffany Elvira, NPM A1L018012 dari BK Unip kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai dasar struktur organisasi. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam organisasi sendiri itu pasti terdapat struktur. Nah, dalam bayangan teman-teman, pasti sudah ada struktur organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara. Nah, lalu apa sih struktur organisasi itu sendiri? Struktur organisasi merupakan suatu hal yang membahas tentang bagaimana tugas atau pekerjaan dari orang tersebut yang dibagi secara formal dikelompokkan. Lalu, pada struktur organisasi ini terbagi lagi menjadi 6 macam. Yang pertama, yaitu work specialization atau pekerjaan yang dibagi sesuai dengan bidang. Pada pekerjaan yang dibagi sesuai dengan bidang, ini dimaksudkan agar setiap pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu, setiap anggota atau biasanya dalam pekerjaan kita sebut dengan karyawan, itu dapat meningkatkan keterampilannya. Lalu, lebih meningkatkan produktivitas dan bagaimana para anggota atau karyawan itu meningkatkan keterampilan dan produktivitas dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Lalu yang kedua, tentu teman-teman mengenal istilah departemen atau divisi. Nah, departemen atau divisi ini dalam struktur organisasi merupakan sekelompok tugas yang akan dikerjakan bersama-sama. Jadi, misalnya seperti divisi kependidikan, pengembangan dan kependidikan. Maka pada divisi ini orang-orang tersebut akan berfokus dalam pengembangan pendidikan dan minat yang ada pada anggota tersebut. Lalu yang ketiga, ada yang namanya rantai komando. Pada rantai komando ini terdapat 3 hal. Yang pertama itu wewenang. Wewenang ini seperti Undang-Undang Dasar yang mana hal ini harus dipatuhi oleh setiap anggota. Lalu yang kedua ada rantai komando itu sendiri. Rantai komando itu sendiri merupakan aturan atau otoritas yang terus bersambung. Yang namanya rantai berarti dia tuh terus bersambung dan tidak putus. Apabila dari anggota tersebut melanggar rantai komando, maka anggota tersebut harus siap dikenakan sanksi. Lalu yang ketiga ada kesatuan dan pemersatuan komando. Nah, di sini aturan-aturan itu atau wewenang itu dibuat dimaksudkan untuk mempersatukan setiap anggota. Lalu yang keempat ada yang namanya lanjut. Yang keempat ada yang namanya run of control atau kendali kontrol dalam suatu organisasi, yang mana tingkat kendali ini mengatur bagaimana anggota kelompok atau anggota organisasi dapat bekerja dengan efektif dan seefisien mungkin. Lalu yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini sendiri digunakan untuk pemusatan keputusan satu poin yang mana hanya tertuju pada satu tujuan untuk sentralisasi ini. Sedangkan desentralisasi ini kebalikan dari sentralisasi yang mana keputusan-keputusan itu dibuat secara menyebar dan menyeluruh. Sehingga desentralisasi ini membahas seluruh kepentingan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya formalization atau formalisasi. Formalisasi ini dalam struktur organisasi berguna untuk melihat sejauh mana organisasi tersebut telah menerapkan standar-standar yang digunakan atau biasanya disebut dengan ADART. Jadi, dalam struktur organisasi ini ada 6 macam yang teman-teman harus ketahui dan sebagai dasar-dasar dalam pembentukan organisasi itu sendiri. Nah, baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
materi yang saya buat berdasarkan dengan video yang telah diberikan oleh ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.